Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Langsung saja kita ikuti penjelasan dari Kapus Datim BNPB, Pratidya Jati berikut ini. Dari itu startup nanti bisa dilengkapi oleh Pak Bambang. Korban meninggal di Sulawesi Barat 46 dan yang mengungsi 15.000, yang luka-luka 826. Kerugian material telah kami sampaikan juga di press release. Ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Kebutuhan mendesak adalah sembako, selimut, tikar, tenda pengungsi, pelayanan medis, masker, pelayanan siap saji, makanan siap saji, alat komunikasi, terpal, alat eskavator, alat berat, air dan sanitasi. Prokes kesehatan, protokol kesehatan tetap harus dilakukan dan APD untuk petugas. Bantuan BNPB berupa 8 tenda isolasi, 10 tenda pengungsi, 5 unit light tower, kemudian 2004 makanan tambahan gizi, 2004 makanan siap saji, 30 unit genset, 500 paket bayi, 500.000 masker, 200 unit velvet, 700 selimut, 4 unit apa ini? 4 unit heli dan kemudian 700 paket makanan sagu, mie sagu. Kita ketahui bahwa informasi gempa ini telah terjadi awalnya di tanggal 14 Januari sesuai informasi dari BMKG terjadi 5,9 pukul 13.35 WIB lokasi dengan kedalaman 10 km 4 km barat Laut Majene Sulawesi Barat. Dan gempa susulan terjadi pada tanggal 15 Januari pukul 1.28 WIB. Dengan analisis BMKG, gempa memiliki magnitudo 6,2. Epicenter yang terletak di arah 6 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. Gempa susulan terjadi hari ini, tadi pagi, dengan magnitudo 5 pukul 6.32 dan gempa dirasakan cukup kuat sekitar 5-7 detik. Dan masyarakat sempat panik dan keluar rumah. Catatan lain dari Sulawesi Barat adalah 4 wilayah terdampak gempa Sulawesi Barat berdasarkan sebaran populasi di area 3 sampai 6 MMI, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar. Total populasi yang menjadi rincian dari data populasi berdasarkan Capil adalah sekitar 483.500 jiwa. Dan selanjutnya dampak dari gempa sendiri yaitu di Majene ada 9 orang meninggal dunia dan di Mamuju ada 37 jiwa meninggal dunia. Sehingga totalnya adalah 46 orang meninggal dunia, 826 luka-luka. Selain itu, ada beberapa titik longsor yang terjadi di Kabupaten Majene adalah longsor 3 titik sepanjang jalan Poros Majene Mamuju. Akses jalan sudah bisa dilalui kendaraan. Ada sekitar 415 rumah rusak dalam proses pendataan. 1 unit puskesmas Ulu Manda rusak berat, 1 kantor dan Ramil Malunda rusak berat. Jaringan listrik sebagian sudah menyala. Komunikasi seluler masih dalam kondisi sebagian sudah stabil, sebagian masih belum. Kemudian di Kabupaten Mamuju, Hotel Malio rusak berat, kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak berat, rumah warga rusak dalam proses pendataan, rumah sakit Mitra Manakara roboh rusak berat, 1 unit minimarket rusak berat, jaringan listrik padam, sebagian sudah mulai dinyalakan. Kemudian jembatan kuning di Takandeang, Tapalang, Mamuju rusak, pelabuhan Mamuju rusak, rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamuju rusak, kemudian komunikasi masih dalam proses dibenahi.
Baik, teman-teman media, yang perlu kita sampaikan lagi adalah bagaimana update terkini dari yang ada di Sulawesi Barat. Saat ini tadi pagi telah ditetapkan status tanggap darurat di tingkat provinsi dan Kepala BNPB telah menyerahkan bantuan sebesar 4 miliar, 2 miliar untuk provinsi dan 1 miliar untuk masing-masing Kabupaten Majene dan Mamuju. Kondisi dampak foto-foto akan disampaikan juga dan akan kami share. Selain itu juga tanggapan terakhir adalah bagaimana konsentrasi untuk pengungsian hasil dari diskusi dengan Kementerian Sosial dan Kepala BNPB akan difokuskan di lokasi sekitar stadion dan Mamuju dan juga di sekitar kantor gubernur. Untuk itu ada beberapa gambar dan saat ini proses evakuasi masih berjalan. Sardok sudah dikirim dan akan membantu dalam proses evakuasi. Saya rasa data-data sudah kami sampaikan melalui press release juga dan dari Pusdalab juga telah menyampaikan informasi yang cukup lengkap. Mungkin Pak Bambang bisa menyampaikan tambahan apa yang ada di Sulawesi Barat. Setelah itu nanti kita akan beralih ke dampak dari banjir di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Pak Radit. Sekedar menambahkan saja, tadi sudah lengkap sekali apa yang disampaikan terkait dengan pasokan listrik. Berdasarkan laporan dari teman-teman PLN yang sedang melaksanakan recovery di Mamuju, saat ini kondisinya sudah 59% yang sudah hidup. Jadi mohon dapat dipahami berdasarkan informasi dari PLN, jaringan tegangan tinggi aman, tidak ada yang terkendala hanya pada jaringan distribusi, sehingga jaringan distribusi yang sekarang sedang fokus dikerjakan untuk bisa menghidupkan seluruh listrik di rumah-rumah, khususnya bagi rumah-rumah yang tidak terdampak signifikan dari bencana tersebut. Demikian. Tambahan lain dalam upaya penanganan di Sulawesi Barat, kembali lagi kami menyampaikan bahwa BNPB telah mengerahkan 4 helikopter di BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polawali Mandar masih dilakukan pendataan untuk mendirikan tempat pengungsian. BPBD setempat berkoordinasi juga, tentunya kami BNPB dibantu sepenuhnya juga oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Basarnas tentunya, dan di lapangan juga kami bersama BPBD, Polri, TNI, relawan, instansi-instansi yang terkait, semua bergerak untuk berupaya menyelamatkan dan melakukan evakuasi sesegera mungkin. Konsentrasi di awal adalah seperti itu. Kemudian BNPB juga mendistribusikan bantuan penanganan bencana gempa bumi ini di Mamuju dan Kabupaten Majene antara lain 8 set, tadi sudah kami sampaikan ya. Saya lewat aja, kalau gitu BNPB menyerahkan bantuan 4 miliar sudah kami sampaikan, dan saya rasa kondisi mutakhir yang perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya yang harus penanganannya bila mana dalam era pandemi COVID ini. Tentunya menjadi tantangan kita bahwa tetap harus melakukan protokol kesehatan, pembagian kelompok rentan, para pengungsi atau penyintas diharapkan dapat dilakukan juga dengan pemanfaatan masker dapat selalu dimanfaatkan di lokasi pengungsian. Selain itu tidak semua orang yang kiranya tidak berkepentingan atau ya harus dipastikan bahwa mereka adalah sehat yang bisa memasuki kawasan pengungsian. Baik, saya rasa itu nanti setelah ini kami akan sampaikan kondisi terkait dengan Kalimantan. Dan dapat disampaikan kemana? Ya, bisa juga masih terkait dengan Sulawesi. Ya, masih Silakan. Ya, masih terkait dengan Sulawesi, untuk bantuan kemanusiaan tentunya warga masyarakat dari seluruh Indonesia ingin turut membantu warga masyarakat di Sulawesi
Barat. Untuk itu bantuan dari setiap provinsi masing-masing dapat berkoordinasi dengan BPBD setempat, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten untuk dapat menjamin bahwa bantuan ini dapat diteruskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan di Sulawesi Barat. Atau juga dapat disampaikan kepada pundi-pundi amal atau NGO atau organisasi kemanusiaan yang ada di kota Anda masing-masing untuk dapat diteruskan kepada korban di Sulawesi Barat. Namun penting untuk menjadi catatan kita semua bahwa semua bantuan itu hendaknya berkoordinasi dengan posko penanganan bencana darurat di Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat melalui posko BPBD di Mamuju. Sedikit tambah juga terkait dengan penanganan kesehatan di Kabupaten Mamuju, ada 3 rumah sakit yang saat ini sudah aktif dalam pelayanan kedaruratan, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan sementara untuk update terkini yang ada di Sulawesi Barat.